Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haris Saputro. Pada tayangan kali ini kami dari Gus Durian Madiun bekerja sama dengan NUTV Madiun akan menayangkan tayangan satu agenda kami yaitu walking tour pada edisi kali ini kami berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu gereja Katolik yang ada di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun yaitu Gereja Katolik Santo Cornelius. Silahkan teman-teman saudara-saudara menyimak apa saja yang ada dalam video ini yang mana nanti akan dibimbing langsung oleh Romo Adrianus Ake yang mana beliau menjadi pastor di Gereja Katolik Santo Cornelius. Silahkan menyimak video ini selengkapnya. Terima kasih. Baik, nama saya lengkapnya itu Adrianus Aki Purwanto. Panggilannya dari kecil sampai besar ini Aki. Jadi Romo Aki. Jadi kalau sudah bersama saya berarti sudah bertemu Aki terbesar. Butuh makan. Saya menjadi Romo itu tahun 99. Jadi ini 26 tahun. Kemudian di Cornelius, singkatnya itu di Cornelius saya semenjak kopi ya, Mas. Ya nanti sesudah itu baru walking ya, walking itu baik. Saya di Madiun itu masuk tahun 2022 Agustus akhir. Ya, Agustus akhir di Mater Dei. Jadi Gusaris di Mater Dei ya. Mater Dei itu gereja di Kota Madiun ada dua. Jadi kalau dikatakan kemandirian gereja Katolik di Madiun hanya ada dua. Jadi Santo Cornelius dan Mater Dei. Mater Dei artinya Ibu Allah, Bunda Allah, Maria. Di sana kemudian saya pindah ke sini itu 28 Oktober ya, dari jamnya tahun lalu, jadi baru berapa bulan ini, 6 bulan setengah tahun ya di Cornelius ya. Lalu berikutnya tadi saya sampaikan singkat saja bahwa ini memang bertanya, loh yang susternya mana? Biasanya kan pertanyaan itu suster ya. Memang kepengurusan itu kalau suster itu sebagai istilahnya kelompok biarawati ya, jadi kelompok biarawan itu laki-laki, biarawati itu perempuan, dan mereka mempunyai komunitas sendiri, tidak masuk di dalam tanda kutip kepengurusan. Kepengurusannya dari Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu Pak Aris tadi sekretaris, Pak Dia itu singkatnya itu sumber, maksudnya apa gitu ya, sumber iman. Jadi sumber iman itu kalau Katolik ada 3, agak beda dengan Kristen. Jadi kalau Katolik itu nomor 1 adalah kitab suci, kemudian tradisi suci, dan kemudian magisterium. Magisterium itu adalah guru, jadi gereja yang mengajar. Sehingga Gusaris tentu tahu banyak dokumen-dokumen dari kepausan, itu salah satunya adalah bentuk dari sumber iman. Ya, seperti Laudato Si, ya, itu yang sering dikenal. Malah gereja Katolik nggak ngerti apa gereja Katolik. Jadi, saya malu nanti. Justru dari teman-teman Gus Durian yang kemudian ada membuka diskusi, ruang untuk diskusi dialog soal itu dari dokumen Abu Dhabi. Apa yang ngerti wong Cornelius satu ya kan? Itu menjadi malu. Jadi ini bidang sumber. Lalu ada bidang untuk formasio. Formasio itu formatur itu pembentuk. Jadi mulai dari keluarga, anak-anak, remaja, orang muda sampai lansia. Jadi ada bidang tadi sumber untuk sumber iman, lalu pembentukannya mulai dari keluarga, anak-anak sampai lansia. Kemudian ada bidang dikatakan internal ya. Internal itu bidang-bidang khusus untuk ke dalam. Itu contohnya pendidikan, lalu
komunikasi sosial, kemudian juga untuk apa istilahnya, untuk melanjutkan, meneruskan mereka-mereka supaya menjadi imam, romo atau menjadi suster. Animasi panggilan. Lalu kerasulan umum yang keluar, seperti Pak Hadi tadi disampaikan salah satu seksi dari seksi apa ya sekarang namanya, hubungan antar agama. Lalu juga aktif di FKUP Kota Madiun. Jadi itu model kepengurusannya seperti itu, yang membantu para romo yang diberi tugas di salah satu gereja. Jadi di sini kalau Kristen, kalau di Bakas Banpol ya terakhir ya, itu kurang lebih kalau gereja Kristen itu 50. Aku juga ngerti. 58. Saya pribadi nggak ngerti 58 itu di mana saja. Itu kota kami. Tapi kalau ditanya Katolik berapa? 2. Ya sini sama di depannya Unima, ya depannya apa namanya gedung Graha. Mengapa? Karena tidaklah mudah, bukan tidak mudah, tidak sembarangan di gereja Katolik untuk membentuk suatu istilahnya paroki yang mandiri. Jadi tidak kumpul langsung jadi gereja apa. Mungkin Mas Haris yang sudah mengenal itu agak beda caranya pembentukan gereja Katolik dan mempunyai struktur sangat-sangat hierarkial. Tidak bisa dalam tanda kutip. Makanya yang membedakan tadi sumber iman itu 3, kitab suci, tradisi-tradisi, karena tidak semuanya bisa tercampur di kitab suci, tradisi-tradisi, dan kemudian magisterium. Magisterium itu salah satunya dipegang oleh Paus dalam ajaran iman dan moral, tidak bisa salah, tidak bisa sesat, tapi bukan secara pribadi tapi komunal ya. Jadi ajarannya itu, wah saya nggak bawa buku ya, karena semuanya ada bukunya tebel-tebel itu. Jadi katekismus, gereja Katolik universal, semuanya sama. Jadi itu mau menjawab apa yang menjadi istilahnya iman. Iman itu sebagai kaki ya, ngomong. Ya. Silakan. Jadi apa namanya itu yang dimaksudkan dengan kepengurusan itu menyesuaikan dengan itu. Kemudian yang kedua mau saya sampaikan begini, mungkin sudah pernah mendengar ya. Kalau orang umum itu kalau mendengar gereja itu yang ada adalah gedung, padahal tidak. Gereja itu adalah sekumpulan orang-orang yang beriman. Artinya iman itu menjawab pewahyuan. Pewahyuan itu kan pernyataan diri Tuhan kemudian ditanggapi. Nah, menanggapi ini namanya beriman. Kalau kami begitu. Jadi pewahyuan itu, wahyu itu apa? Wahyu itu dalam iman Katolik itu adalah Tuhan Yesus yang kemudian dibukukan dalam tanda kutip ini kehidupan ini yang mewartakan apa? Menyatakan, memperkenalkan dirinya, dan beriman itu menjawab. Jadi menjawab atas pewahyuan dari diri Tuhan yang diwujudkan di dalam Tuhan yang menjadi manusia. Lalu kemudian apa yang ada dalam perjalanan diri Tuhan Yesus itu yang kemudian dibukukan, yang menjadi istilahnya perjanjian baru. Kalau perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus nubuat para rasul, para nabi, dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar dari manusia. Mengapa aku hidup? Dari mana aku datang? Mengapa ada kejahatan? Mengapa ada kebaikan? Mengapa ada dosa? Kemana aku akan mengarah tujuan hidupku dan seterusnya? Itulah pewartaan-pewartaan yang kemudian dijawab. Itu yang ada dalam gereja Katolik itu menjadi satu ajaran itu di dalam katekismus gereja Katolik universal.
Jadi baik di manapun itu satu. Maka kami kalau ditanya apa yang menjadi intinya, ya sama seperti syahadat. Syahadat itu kan pengakuan iman. Lalu pengakuan iman kami itu cukup panjang. Ada dua versi dalam tanda kutip, versi para rasul, kemudian konsili Nicea, di mana konsili itu artinya pertemuan para uskup ya, untuk merumuskan suatu tujuan dari arah visi dari kehidupan gereja. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Jadi syahadat itu mencakup tentang aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dan seterusnya. Dan percaya akan satu kudus, katolik, dan apostolik. Maka semuanya mengerucut menjadi satu. Ya. Itu. Lalu kemudian ada banyak namanya seperti Gus Durian, itu kan kayak apa ya, komunitas ya, yang mau menghidupi, mau melestarikan warisan-warisan nilai-nilai dari Gus Dur. Salah satunya adalah Gus Dur itu sisi kemanusiaan, humanisme, kemudian equality, kemudian juga belas kasih dan seterusnya, itu di situ salah satunya. Ya kayak Pope Francis yang baru wafat ini juga orang mengenal dia sebagai sisi kemanusiaan, lepas dari apapun, siapapun itu juga yang menjadi salah satu warisan. Mungkin nanti ada kelompok naik Gus Durian ya. Di gereja Katolik ya, namanya Ignatian ya, yang menerima saat Pope Francis ke sini September lalu, kemudian perjumpaan di Gedung KW itu kan juga penerima beasiswa kan, dan tidak semuanya juga Katolik, umum campur, sama seperti Gus Durian ya, terdiri dari berbagai macam unsur-unsur itu, lepas dari apapun yang menjadikan ego sektoral, tetapi yang dilihat adalah universalitas dari manusia itu sendiri. Maka Katolik itu sendiri pun artinya umum, universal sebenarnya nama Katolik. Berikutnya apa? Tentang sejarah ini. Sejarah mungkin Pak Yasno ya. Nah, memang kalau membaca di website, membaca di situs-situs ya, itu memang di sini itu gereja tertua kedua di Keuskupan Surabaya. Artinya keuskupan itu adalah teritorial, bagian teritorial yang paling atas. Jadi Vatikan itu sebenarnya keuskupan. Lalu uskupnya adalah selalu kemudian menjadi istilahnya paus itu ex officio menjadi uskup Roma di situ, uskup di Vatikan. Jadi jenjangnya sama dengan uskup didik kalau di sini. Ya, uskup didik itu jenjangnya sama dengan paus. Hanya paus itu menjadi istilah kami primus inter pares, menjadi yang terutama pertama dari yang utama. Jadi dia menjadi semacam pemersatu dari para uskup. Tapi paus apakah bisa intervensi ke Surabaya? Tidak. Dia intervensi untuk ajaran iman dan moral. Lalu berikutnya juga tentang kuasa magisterium tadi. Ya, siapa yang memilih uskup, siapa yang kemudian menentukan menjadi kardinal dan seterusnya. Tapi dia tidak bisa intervensi dengan aturan yang ada di keuskupan. Jadi tetap mandiri, namun di dalam hierarkial dan iman moral itu menjadi satu. Dan juga ini menjadi wujud dari kesatuan. Sehingga para uskup itu 5 tahun sekali namanya itu ad limina, ya, itu kepada untuk perjalanan. Jadi 5 tahun sekali para uskup sedunia harus wajib ke Vatikan, ke Bapak Uskup untuk menyatakan kesetiaannya. Jadi kalau nggak ke sana berarti bisa karena kami itu mempunyai namanya celebrate card ya.
Iya, jadi kalau ada waktu lalu rame-rame di YouTube ya, mengaku dari Vatikan, mengaku menjadi imam, ya kasih tertawa saja. Karena mulai dari calon imam sampai menjadi imam, itu punya kartu celebrate seperti ini. Jadi misalkan besok Mei, saya ini besok Mei ziarah ke Roma, jadi sekalian maka saya ziarah itu sebelumnya kalau mau mengadakan ibadat selalu ditanya celebrate-nya. Iya, kayak KTP. Ini celebrate jadi menjadi Romo. Foto teman bisa. Dan itu ada registrasinya di seluruh. Jadi calon imam itu semuanya sudah ada. Jadi semuanya. Izin Jokowi. Ya bisa datang. Ya itu supaya monggo nanti Pak Yasno soal sejarahnya. Kalau saya berada di kemudian itu memang ya salah satunya adalah bagaimana kemudian itu menampung tidak melihat sisi perbedaannya. Jadi di kemudian itu kan banyak dari berbagai macam agama dan kepercayaan sehingga berkumpul jadi satu. Walaupun secara teologi barangkali pasti akan banyak perbedaan, bahkan boleh bilang kalau dibenturkan bisa terbentur gitu. Tapi sisi itunya kita hanya dengan perbedaan itu kita bisa saling mengenali. Saya bisa mengenali teman-teman dari Katolik, dari Protestan yang lain, atau dari Islam yang lain misalnya. Nah, dan sisi lain kita sama-sama kita duduk pada posisi yang sama. Itulah kenapa saya lebih cenderung untuk setia. Terima kasih. Jadi saya singkat saja. Gereja yang dianati umat itu tahun 1890 sebelum 1897 itu sudah berkumpul. Oleh karena itu pada tahun 1897 Pastor Cornelis Tinford yang bertugas di Magelang itu ditugaskan di Madiun. Nah sebelumnya kita ada di bawah stasi Ambarawa. Jadi Ambarawa kembali Madiun, lalu yang di Jawa Timur ini termasuk Pacitan. Nah kemudian setelah itu saya diutus Romo Clifford itu yang Madiun ini termasuk membawai Ngawi, kemudian Ponorogo, Magetan itu di bawahnya Madiun. Jadi stasi Madiun itu ada dua kajinan, kajinan Kediri dengan kajinan Madiun. Itu dua kajinan di bawah gereja di sini. Nah kemudian bangunan gerejanya itu dibangun awal di sebelah ini. Jadi yang sekarang dipakai oleh Aula Grandus, nanti kita tinggal melihat temboknya saja, tembok ratapan kita kita berbeda dengan pintunya di sebelahnya pastoran. Pastoran itu tempat tinggal Romo, itu di pastoran. Kemudian karena tahun itu gereja dalam perkembangan semakin banyak atau penuh, tahun 1934 itu membangun gedung namanya Social Bond untuk kegiatan-kegiatan sosial organisasi gereja ya, itu yang dibangun paroki itu. Nah sementara itu bangun yang gedung yang dinding yang kita pakai sekarang itu dipakai untuk ibadah kita tahun 1937. Tahun 1939 38 itu setelah gedung itu selesai dibangun, kita pakai gedung yang sekarang kita pakai itu salah singkat. Lalu gereja-gereja yang dibangun Madiun tahun 1972 Ngawi, Magetan, Ponorogo itu berdiri sendiri menjadi paroki sendiri, pisah dari Madiun. Kemudian Mater Dei itu pisah dari Cornelius, SK-nya itu 24 Desember 1999. Yang mereka mengenal hari jadinya itu 2000 karena ulang tahunnya 1 Januari itu. Lalu di Madiun sendiri sekarang masih ada di stasi yang di bawah kami itu di Saradan
Lalu kalau kita alasan ke sama kita di gereja Yohanes Gabriel itu dilayani Roma di sini. Kemudian awal-awal masuk jenengan itu sudah bagian dari Cornelius. Sementara yang di Caruban depannya Grand Pom itu Gereja Santa Maria Assunta itu juga dilayani dari Cornelius. Ada 3 stasi yang cukup jauh jaraknya. Lalu jumlah umat sampai sekarang ini setelah disortir dengan masa Dei ya, ada 3.420 sampai hari ini. Termasuk yang di stasi yang Ya, termasuk stasi. Gereja kita tahun ini 128 tahun. Jadi tahun berdirinya, hari ulang tahunnya itu 28 Juli. Gereja tertua kedua di Keuskupan Surabaya. Dari Gereja itu kedua. Yang pertama di Panjet. Surabaya. Ini salah singkat. Bahkan ya Cornelius Steenholt itu sangat dikenal sebagai seorang imam yang dia membawa solidaritas dari Eropa. Dengan kalau di sini ada gerakan koin, dulu juga ada gerakan koin dari Jerman dan dari Belanda, yang kemudian itu dari kelompok kelompoknya itu Antonius Pagus. Jadi mengapa di gereja-gereja hampir semua, meskipun dia dari Yesuit, dari komunitas, dari serikat Yesuit, tetap menamakan yang di Purbaya, kemudian yang di Kota Baru Jogja itu Antonius Padua, karena juga mengingat ini terima kasih kepada kelompok-kelompok yang membantu mensubsidi tidak semuanya untuk pendirian atau pembangunan gedung gereja. Dan Cornelius Steenholt itu salah satu tokoh gereja yang sangat dikenal pada zamannya itu. Dia mulai dari Purbayan juga, kemudian sampai di sini. Begitu Pak. Dengan Cornelius Steenholt. Ya, Izin ngomong gini. Ya. Saya mau pertanyakan, ini terkait dengan Paus Fransiskus. Oh iya. Mungkin apa yang bisa kami ambil keteladannya dari Paus Fransiskus? Kalau misalnya tadi kan katakan Katolik itu bersifat universal. Mungkin nilai-nilai dari sosok Paus Fransiskus itu apa yang bisa kami teladani untuk pemuda-muda generasi sekarang? Ya, legasinya begitu banyak ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang paling bagi saya pribadi ya, karena banyak sekali. Bagi saya pribadi dia itu mempunyai konsistensi antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, itu konsisten dengan yang juga menjadi tindakan dia. Lalu berikutnya juga dia mungkin orang menganggap dia pencitraan, khususnya pada saat-saat awal ketika Kamis Putih, perayaan Hari Paskah, dia selalu keluar dari pakem. Istilahnya nabrak tradisi yang dicuci sebagai kaki-kaki para rasul itu kan laki semua. Lalu dia nabrak itu, mencium di penjara perempuan, mencium kakinya para imigran-imigran di Italia. Namun itu sebenarnya bukan suatu pencitraan. Semenjak dia muda, dia sudah melakukan hal itu. Itu sama sebenarnya seperti saya ini juga mengalami Kardinal Tagle yang saat ini menjadi kardinal yang cukup di dalam tanda kutip ya, itu pikiran duniawi saja. Iya. Ya, itu ya semua kandidat ya. Kardinal Tagle ini kan dari Filipina. Ketika dia di Manila, saya 4 tahun di sana dan setiap tahun juga mengikuti dengan Kardinal Tagle ini. Ya bagi saya dulu juga menjadi shock karena dia juga seperti Paus Fransiskus. Ketika Kamis Putih yang dibasuh kakinya ini dari anak-anak jalanan, dari anak-anak difabel, dari mereka yang di penjara. Jadi mirip perjalanan. Maka dia juga diangkat menjadi penasehatnya pribadi. Jadi Pope Francis ini sungguh-sungguh ada istilahnya Bapak Kardinal itu manusia mistik. Dia sungguh
diubah, ditransformasikan dirinya berangkat dari perjumpaannya dengan Sang Ilahi, bukan karena apa-apa, sehingga itu sungguh-sungguh menjadi satu gerakan yang sangat terlihat sekali saat di Indonesia ya sungguh-sungguh karismatis ya istilahnya, dari dalam, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Dan memang salah satu paus dari beberapa paus yang sangat-sangat istilahnya ya semuanya selalu baik pada zamannya, tapi ini menjadi kenangan-kenangan sama seperti Yohanes Paulus kedua yang juga pernah ke Indonesia. Jadi konsistensi dengan itu, dan itu lahir dari perjumpaan dia dengan Sang Ilahi. Maka istilahnya kalau di dalam Islam itu istiqomah dan juga mistikus itu loh. Sufi ya, itu selalu menyediakan waktu 30 menit untuk doa-doa pribadi. Itu sih. Dan itu mau menjadikan transformasi. Apa yang disabdakan Tuhan itu benar-benar kemudian diketahui, diyakini, dan dilakukan. Khususnya Allah adalah kasih. Tadi disampaikan Pak Marpaun ya. Di sini dulu ada tulisan yang menjadi mendasar. Tulisannya Deus Caritas Est, artinya Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, disitulah Allah hadir, dan itulah yang juga dihidupi oleh Paus. Ya. Mungkin yang terakhir Romo, pandangan dengan tentang sosok Gus Dur. Saya begini, saya pengalaman tentang Gus Dur, mungkin Anda ingat tentang Romo Beni almarhum. Ya. Romo Beni itu di seminari selama kurang lebih 4 tahun itu tetangga kami ya. Saya mengenal Romo Beni, kemudian terjadi tragedi di Situbondo dan Bondowoso. Itu saat-saat saya juga pastoral. Dan di mana yang di Situbondo yang dibakar, dan juga Bondowoso ada teman saya satu angkatan yang lari melompat ya waktu gereja itu. Lalu Romo Beni saat itu kan pastor muda dan saya kenal baik, dan kemudian dialah yang kemudian mulai perjumpaan dengan Gus Dur, dan itu yang menjadi semacam pewarta Romo Beni itu tentang Gus Dur. Ya, saya punya beberapa buku sih tentang Gus Dur. Tapi yang kedua, pengenalan saya kepada anak-anaknya. Saya pernah menjadi waktu di Surabaya itu King of Abdul Aziz Foundation itu yang kerajaan Arab Saudi dengan Mbak Yeni, dan beberapa kali mengadakan pelatihan itu membekas bagi saya bagaimana nilai-nilai Gus Dur ayahnya itu kepada anaknya ya. Itu yang bisa saya dapatkan dari Gus Dur. Pasti dia parentingnya sangat bagus ya, sehingga anak-anaknya pun juga mewarisi nilai-nilai universal dari Gus Dur. Itu saya dapatkan dari Mbak Yeni ketika mengadakan pelatihan-pelatihan saat itu dari kerajaan Arab Saudi. Ya. Saya masih ingat sekali yang menjadikan saya kemudian semakin lebih terbuka itu masing-masing dari kelompok-kelompok agama kepercayaan itu kita tidak dapat serta mungkin ada yang pernah ya. Lalu masing-masing itu diminta secara bebas menyampaikan asumsi-asumsi tentang misalkan Katolik. Semua apapun yang ada di dalam benakku tentang Katolik. Lalu kemudian berganti dari yang Islam di depan, kami semua kemudian menyampaikan apa yang menjadi entah benar entah salah, tapi itulah yang ada dalam otak kita, yang ada dalam
pikiranku yang ada dalam keyakinanku tentang lalu kemudian terjadilah dia. Itu sangat luar biasa, mengharukan sekali. Ketika kemudian satu sama lain itu bisa menyampaikan gini gitu. Ya saya masih ingat sekali itu cara yang luar biasa waktu itu. Tapi ya harus diawali dengan bahwa ini kita semua sama-sama supaya bisa unlock ya, membuka hal-hal yang terkunci satu sama lain dan duduk bersama mendengarkan berbicara bersama. Itu pasti kalau Gus Dur pasti juga mengajarkan hal itulah, bukan praktisnya seperti itu, tetapi keterbukaan itu. Itu yang luar biasa sih. Sehingga dengan humor-humornya itu ya sangat mengesan. Ini Pak, tembok ratapannya tadi. Ya, ini tinggal ini sama di dalam ada sih, tapi di sekolah. Oh, di Bernado. Tinggal tembok-tembok. Saya sudah tembok ratapan. Ya, ini tembok terus aula saja. Ruangannya kecil sih, gerejanya kecil. Ya. Ini situs yang pertama tinggal ini pintu dari samping. Sayang Ya. ini tutup nih. Jendelanya di situ. Jendela gereja. Angin yang ke sana yang sana tutup gedung itu. Tutup gedung. Tinggal tembok ini satu-satunya. Iya. Ya kita ke belakang ya. Ini yang 1897. Jadi pendiriannya bersama dengan ini tempat pastur itu namanya pasturan. Jadi sama ini nanti kita masuk saja ya. Kita keliling langsung ke belakang. Ini 58-59 dibangun. Tadi ada anjing, takut anjing. Masuk Bobi. Ini masuk Bobi. Masuk. Ngerti ini. Kalau kan ngomong Ini sekolah tinggi swasta pertama di Jawa Timur tahun 57-58 dibangun, kemudian 59. Jadi Akademi Kata Ketik Indonesia itu kata ketik itu untuk sekolah calon guru agama Katolik. Lalu berikutnya Romo Jansen ini membuka bakti luhur. Sekolah itu menjadi sekolah sekolah sosial ya, untuk sosial. SLB. Lalu itu juga untuk SLB, untuk panti asuhan yang kemudian pindah ke Malang. Di Malang itu saat ini ada 700 anak-anak difabel dan juga yang tunagrahita. di Batu. Di Malangnya, dekatnya Unmer. Itu 700 anak Jalan di sana. Mulai dari sini sampai ke sana. Ini menjadi semacam sekolah tinggi swasta pertama di Jawa Timur ini. 59 AKI. Ya, swasta ya, yang swasta. Kita lanjut. Sama dengan B1 ya betul. Dan Widya Mandala itu juga sama, pendirinya romonya sama. Ada yang bilang kata ketik. Lalu ini ke Pasrama. pengacaranya yang sekarang sudah. Wah, ini baru pertama kali ngecek sih. Bangunannya kuno ya, kalau tempat itu kan Ini kalau makan selalu bareng apa? Bareng dari jadwalnya makan. Oh, ada jadwalnya gitu. Jadi old and new ini sama. Lalu gedung yang kedua itu social born itu. Balai paroki. Balai paroki, ruang serba. Paroki itu bagian dari gereja, itu ada teritorial. Yang pertama keuskupan, itu semacam kayak provinsi.
lalu kabupaten itu di parokinya. Maaf, ini term ini kadang kami lupa ya, nggak menjelaskan. Tidak sama, tapi yang mirip. Jadi mempermudah pemahaman. Jadi Katolik itu berdasarkan teritorial. Tapi kalau di Kristen ada yang sebagian besar tidak model teritorial. Jadi pokoknya ini ikut sini yang sana jauh. Kalau kami sudah di strukturnya itu per wilayah. Lanjut. Maksudnya kapel itu tempat doa, adorasi kalau bahasa Inggrisnya ador, menyembah, menghormat. Lalu ini tempat untuk doa 24 jam bagi yang mau meditasi di dalam sini. Jadi tidak di gereja tetapi di sini. Ini yang gedung gereja kedua. Ya, lantainya sudah diganti. Wow. Cuma lantainya yang diganti, hanya masih masuk. Saya ingat-ingat patung yang di itu di Cepuan di sana ada. sudah ada. Nggak tahu. Ini siapa yang pindah? Wah, jangan tanya saya. Saya juga bertanya-tanya karena saya juga dari ibu seorang guru sejarah yang sangat menghargai sejarah. Ini gedung gereja yang kedua. Sana pertama, ini kedua, sembari membangun gedung gereja yang ketiga. Ini 1937 ya. Ini 1934. Lalu itu 38. Ya. Sekarang difungsikan untuk Ini difungsikan untuk ya Badminton, function. Oh enggak, badmintonnya enggak. Kayaknya Sudah ya, enggak. Badminton. Itu pertemuan-pertemuan Sudah ada yang Sudah kadang-kadang. Sudah enggak. Jadi salah satunya ketika komunitas Jakarta Heritage ya, community itu cukup banyak ke sini. Kemudian ada yang expert ya di bidang konstruksi bangunan. Saya sepakat, dia juga menyampaikan karena saya mendapatkan juga sudah beberapa kali saya sharingkan namanya bangunan Belanda dimanapun ketika dengan komunitas sejarahnya Madiun itu siapa lupa? AVM. Hah? AVM. Septian. Ya. Waktu ke sini juga Septian. mereka agree bahwa istilahnya oleh orang-orang yang tahu konstruksi bangunan Belanda itu adalah bangunan yang bernafas sehingga memerlukan pori-pori sehingga bangunan itu gedungnya sebaiknya seharusnya juga cat-catnya itu cat yang berpori. Tapi kenyataannya orang nggak mengerti, belum mengerti sehingga catnya itu cat yang tidak berpori-pori sehingga caterpillar untuk air yang mengarah ke atas supaya dingin sejuk singup bukan singup ya sejuk itu akhirnya naik terus merusak kemudian karena di sini nggak berpori-pori. Jadi kelihatan semua termasuk yang di gedung-gedungnya di Kota Madiun. Di kota ini dom-dom kabeh sing disalahno tukang apa cetek. Karena nggak mengerti bahwa itu butuh cat yang berpori-pori. Yang dari Jakarta pun demikian ketika itu. Wah sayang ini kalau nggak mengerti hanya soal cat saja, itu kemudian mudah merusak gedung. Termasuk di sini kemudian dikasih keramik di belakang. Termasuk di Katedral Surabaya. Itu yang belakang itu di keramik dengan harapan itu mengurangi resapan itu tambah. Karena itu kayak seperti ini terus akhirnya naik merupul. Tapi ini di dalamnya merupul persoalannya. Iya, itu ketika menjadi lembab-lembab itu. jarang dipakai gitu namanya. Oh ini sering dipakai.
sering pertemuan-pertemuan ya. Ini contohnya, itu yang di sana itu kan kemudian kesulitan ya. Seperti itu. Ini tempat doa kalau perbedaan dengan Kristen. Kalau di Katolik ada penghormatan kepada Bunda Maria, Ibu Maria. Seperti itu. devosi penghormatan. Menjadi ibunya Isa loh, Nabi Isa. Siti Maryam. Tapi ini baru ya, bangunan baru. Karena kebiasaan Belanda tidak membangun Gua Maria. Tetapi Marianya itu di dalam. Itu bangunan 2006. 2006. Supaya tidak jadi satu di dalam itu, berombol, kemudian terpisah. Patung asli dari Itali. Begitu, lanjut. Monggo. Ini ada Anno Domini, tahun Masehi. Tahun Masehi, Anno itu tahun Domini, tahun Tuhan. Yang hitung dari 1938 bentuknya ini. Kalau yang pertama 1897 atau 1809. Bileu, jadi dari apa namanya? 19 Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Lama, di mana Tuhan itu memerintahkan untuk mengadakan tahun Yubel. Yubel itu tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan, di mana harus berdamai ya dengan alam. Jadi sebelumnya tidak boleh istilahnya itu kemudian menanam, merusak lagi, enggak. Lalu juga yang punya hutang harus diberesin, bukan yang diberesin, malah dilunasi oleh dibebaskan. Jadi tahun pembebasan. Itu tahun untuk menyeimbangkan 50 tahun dan 100 tahun. Lalu di Vatikan, di Basilika Santo Petrus itu ada pintu Jubileum. Ya, di mana itu di tembok. Lalu pada saat Paus mengundang tahun Jubileum, mengingatkan gereja untuk berdamai satu sama lain, untuk membebaskan macam-macam hal yang bisa dibebaskan, itu tembok itu dirobohkan, kemudian pintu itu dibuka 50 tahun sekali. Itu hanya pintu seperti ini di salah satu sisi dari gereja. Menandakan karena di kitab suci itu akulah pintu. Yesus menyampaikan akulah pintu, maka diminta untuk masuk di dalam pintu itu. Lalu di Keuskupan Surabaya ada 9 tempat ziarah. Jadi ziarah bagi umat yang mau apa istilahnya itu mengadakan suatu apa ujar ya, orang Jawa mengatakan ujar gitu. Kaul, mengatakan kaul, pengen sesuatu tetapi harus dengan syarat nomor 1 itu niatan yang ikhlas ya, tulus untuk bertobat, lalu mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, lalu kemudian menerima namanya sakramen tobat atau pengakuan dosa, lalu kemudian mengunjungi tempat-tempat ziarah yang telah ditetapkan. Lalu di dalam tempat ziarah ini kemudian berdoa. Intinya Jubileum salah satunya dengan ziarah, karena kita semua ini manusia adalah peziarah. Dan Paus Fransiskus mengundang umat Katolik 2025 ini untuk melakukan peziarahan dalam artian peziarahan batin juga. Ya, itu makanya ada simbolnya ini. Maskot ini. Maskot ini simbolnya luce. Bahasa Itali namanya cahaya, ya, lunas. Lalu ada V sin sky ini menyimbolkan dari berbagai penjuru, manusia-manusia dari dunia, dari penjuru dunia. Ini maskotnya, ya. Kemudian ada temannya anjing kecil yang setia, tetangga setia menjadi Roh Kudus, Roh ya Kudus ini. Lalu ada malaikat. Lalu kemudian ini penjelasan tentang
logonya Imperium, tentang figur dari empat penjuru dunia bersama-sama untuk berziarah di dalam gelombang kehidupan dunia, berpegang pada ini kalau kapal jangkarnya disimbolkan dengan salib. Ini menjadi simbol-simbolnya para peziarah. Demikian. Ini yang jadi pertanyaan sekarang. Kalau doa yang seperti itu apa, Pak? Kalau berdoa sambil Berlutut. iya, itu bedanya apa dengan doa yang duduk atau yang berdiri gitu? Berlutut itu lebih kepada suatu penyembahan. Sehingga pada saat-saat tertentu ketika hosti yang dinamakan roti tubuh Kristus itu kemudian itu berlutut. Lalu kemudian ketika ada penunjukan ya itu juga berlutut. Jadi berlutut lebih kepada penyembahan penghormatan. Kalau berdiri itu artinya siap. Kalau pembacaan kitab suci itu berdiri, menandakan kita siap mendengarkan, siap melaksanakan. Gitu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari kegiatan ini saya cukup terinspirasi dan semoga apa yang saya tulis sambil berjalan tadi bisa berkenan dan menjadi perenungan kita. Yesus dalam sujud kalbuku. Yesus, kau bukan sekedar kayu salib. Engkau adalah musim semi dalam hati setiap diri. Engkau daun teduh yang menyajikan hangat seduh. Di wajahmu aku melihat Muhammadku berkaca, mata kalian sama melukiskan cinta. Kau lahir dari rahim perawan seperti puisi yang lahir dari kesunyian, meski pada akhirnya dibungkus kirmiji luka. Namun justru kau berkata, ampuni mereka, ampuni mereka. Adakah cinta yang lebih ikhlas dari itu semua? Darahmu bukan hanya milik menara-menara gereja, darahmu juga mengalir di kubah-kubah masjidku. Juga di setiap kening para sufi yang jauh dari mulut gemar menghakimi. Aku tak ingin tahu siapa yang mati di Golgota, tapi aku tahu siapa yang selalu hidup dalam jiwa.
Engkau pun tetap mencuci kaki seorang pengkhianat, dan engkau memeluk erat anak-anak di seluruh dunia. Yesus, engkau bukanlah batu ujian. Engkau adalah bunga di tangan para pendosa yang tak takut layu demi harumnya hari pengampunan. Yang tak takut layu demi pengampunan. Fileski 2025. Terima kasih. Imam, ya, ketika imam mempersembahkan misa, mimpin perayaan Ekaristi itu ada di sini. Ini meja altar, kemudian ini anggur untuk Romo membuka perayaan Ekaristi. Lalu di sini ada mimbar sabda Allah ini untuk membacakan kitab suci di sini. Lalu di sana ada tabernakel. Tabernakel itu untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Gusti roti yang konsekrir menjadi tubuh darah Kristus itu kalau sisa dibagikan ke jemaat yang hadir itu disimpan di sana. Maka ketika di depan altar kita mau naik harus sujud dulu, berlutut dulu, dan yang boleh naik hanya imam dan para petugas pelayan altar. Lalu ada sejarah unik di tabernakel kita itu di ujung atas itu ada lubang jari. Ini bekas tembak zaman tentara Kenil mau merebut kembali Indonesia. Karena gereja ini juga pernah menjadi tempat pengungsian ya, bagi masyarakat, lalu itu ditembak. Jadi masih asli, belum pernah diganti. Ini tabernakel. Lalu ada kursi untuk imam. Lalu yang di sebelah ini untuk misdinar itu para pelayan yang membantu Romo untuk melayani misa. Kemudian di sana ada untuk petugas lektor itu yang membacakan kitab suci, yang bermazmur. Nah itu di tempatnya duduk di sana. Kemudian salib ini menjadi identitas khas gereja Katolik dengan korpusnya. Kalau di gereja Kristen yang lain, gereja Kristen Protestan, jarang yang ada korpusnya. Ini gereja Katolik tidak lepas dari korpus ya, patungnya itu. Lalu di sini ada patung Yesus, patung Bunda Maria, dan ada patung keluarga kudus Yosef, Maria, dan Yesus. Kemudian gambar-gambar ini juga masih asli. Gambar ini gambar untuk membantu dalam menghayati kisah sengsara Yesus. Didoakan setiap hari Jumat Agung, setiap hari Jumat ketika masa Prapaskah. Ini doa jalan salib namanya, masuk devosi. Peristiwa pertama sampai 14 dimakamkan. Jadi urutannya dari sini. Ini yang di dalam. Lalu yang tadi kita naik di balkon, zaman dulu itu untuk kur itu ada di atas. Maka ada istilah di Jawa Tengah itu sangkur, tempat sangkur. Ya. Ketika belum ada sistem yang memadai seperti sekarang, kur di atas, karena mereka akan suara memantul ke depan. Nah sekarang sesuai dengan aturan liturgi yang baru, ya tidak di atas tetapi di depan, supaya umat terlibat di dalam menyanyi seperti itu. Nah, mungkin Romo akan nambahin. Ya, saya tambahkan. Jadi tempat peribadatan agama tentu mempunyai sentral. Kalau di masjid sentralnya apa? Tempat pengimaman yang imam. Imam itu kan menjadi penghubung Tuhan kepada manusia, manusia kepada Tuhan. Imam pun juga demikian. Di gereja Kristen itu simbolnya satu, yang pusatnya itu sabda. Maka sumber iman juga sola scriptura, hanya kitab suci. Tapi kalau di Katolik kan tadi sudah saya sampaikan 3, kemudian tempat peribadatan itu ada 2 fokusnya. Yang pertama itu mendengarkan, yakni sabda Tuhan. Lalu yang kedua itu dikatakan altar atau meja kurban. Meja kurban itu untuk persembahan Tuhan Yesus yang menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Kalau di Perjanjian Lama juga sama sebenarnya.
ini kan mau menjadi hari raya haji. Puncak itu riyoyo korban. Dan yang diingat sebagai kenangan adalah iman Abraham akan anaknya Ismail. Iya. Ya. Lalu kalau kami kemudian digantikan oleh Yesus yang menjadi kurban, maka dikatakan pusatnya itu meja sabda dan meja kurban, dan itulah yang kemudian disampaikan Yesus sendiri, inilah tubuhku, inilah darahku, yang kemudian itu dihadirkan setiap kali ibadat di gereja Katolik. Maka gereja Katolik itu adalah pengenangan, menghadirkan kembali apa yang diperbuat oleh Yesus. Maka bukan sebagai roti lagi, tetapi meyakini kami ini menjadi tubuh Kristus, tubuh Yesus, dan itulah yang diberikan sebagai makanan rohani di dalam kesiarahan hidup. Jadi ada dua fokusnya. Jadi fokus pertama itu ada namanya upacara pembukaan, kemudian upacara sabda, kemudian upacara kurban, ekaristi, lalu upacara penutup. Simpelnya begitu. Jadi di gereja. Lalu kapan lalu itu waktu teman-teman dari IAIN Ponorogo ke sini itu bertanya, kalau perkawinan itu di mana, Romo? Oh, itu kakek ndelok drakor iki mesti. Kalau perkawinan di sini. Jadi mempelai itu di sini, bukan di situ tapi di sini. Mempelai. Itu upacara perkawinan. Baik, singkatnya demikian. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Itu peniten dan ruang apa itu? Bapak pengakuan. Jadi ada 7 sakramen. Artinya tadi sakramen ini permenopause gitu ya. Sakramen itu istilah di gereja Katolik menjadi tanda sarana kehadiran cinta dan keselamatan Tuhan. Ada 7 sakramen. Sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen tobat ini. Jadi kalau kita berdosa itu kemudian tidak layak untuk menerima tubuh Kristus. Itu artinya perlu sakramen. Sakramen itu seperti ya kita membasuh itu loh, mandi kan supaya bersih. Nah, yang bersih kan tidak hanya fisik ya, tetapi yang non fisik kan perlu dibersihkan. Yang membersihkan siapa ya? Saya dan Tuhan melalui gereja. Jadi Romo di situ mendengarkan pengakuan dosa, mulai dosa-dosa kecil sampai dosa-dosa berat. Itu berarti semua dosa, seumur hidup harus diingat juga? Harus ingat dosa terus berarti? Enggak, jadi pengakuan yang terakhir kapan? Misalkan Natal, berarti pengakuan dosa saya yang terakhir Natal lalu. Dosa-dosa saya mulai dari Natal sampai saat ini apa saja? Yang paling menjadi beban apa? 1, 2. Itu mau menyimbolkan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang menghakimi. Tuhan itu kasih. Dia tidak akan rela kalau manusia yang diciptakan, dikasihi itu terjatuh, binasa. Maka ada sakramen untuk pengampunan itu apabila orang benar-benar mau ya, dengan tulus, dengan jujur mengakui, menyesali. Maka ada kisah di penyaliban Tuhan Yesus kan 3 salib. Ada penjahat kiri, penjahat kanan. Penjahat kanan itu menyampaikan, karena dia mengakui, memang dia ini tidak berdosa. Yang satu lagi, kalau kamu memang benar-benar raja, benar-benar dari yang kuasa yang Allah, lepaskan dirimu dari salib ini. Mencobai. Tapi yang sini menyampaikan ya, Yesus, Tuhan ingatlah aku apabila engkau masuk di dalam kerajaan. Hari ini juga engkau akan masuk di dalam kerajaan surga. Artinya Tuhan itu maha pengampun, maha penyayang terakhir. Tidak akan hitung-hitung soal dosa apabila orang sungguh kemudian menyesali. Sehingga pada akhir detik-detik hidupnya pun pengampunan kerahiman Tuhan itu nyata. Kalau dilihat dia pahalanya apa? Wong kurang sebentar lagi mati.
Itu keyakinan kami sehingga teradanya sakramen tobat. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Itu sabda Yesus kepada para murid yang kemudian dilanjutkan sampai saat ini oleh para imam yang menjadi apa istilahnya, bukan pengganti ya, kami ini penerus untuk sakramen-sakramen ini. Kalau sejarah agama Kristen sendiri itu dihitungnya dari sejak Yesus lahir apa setelah Yesus bangkit? Sesudah Yesus bangkit, berarti... maka dia ketika itu menampakkan diri, lalu menyampaikan kepada Petrus. Petrus itu yang menyangkal Yesus 3 kali. Dia sudah jatuh luar biasa, tapi justru dipilih oleh Tuhan ketika dia kemudian mengakui. Jadi pengakuan itu karena belas kasih Tuhan itu melampaui hitung-hitungan manusia. Dan justru Petrus kemudian menjadi paus yang pertama. Yang disampaikan oleh Yesus, dan engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Maka Petrus itu juga bernama Kefas, yakni batu karang. Lalu apakah sejak Yesus lahir? Kita nggak ngerti, karena iman Katolik, kalau katakan mungkin Kristen berbeda, iman Katolik itu bersumber pada Paskah, bukan pada Natal. Jadi iman itu muncul karena kebangkitan, karena kalau tidak bangkit maka sia-sia iman kami. Jadi kebangkitan itulah yang menjadi sumber pokok dari iman Katolik. Maka perayaannya kalau Paskah seminggu lama, 40 hari pantang dan puasa. Lama persiapannya sama. Kalau Natal cuma sehari tok selesai, tidak ada yang khas di dalam ibadatnya sebenarnya. Paskah itu yang kemudian menjadi luar biasa. Makanya kalau melihat kok di Katolik kok lama sekali ya, ada Minggu Palma pakai daun, ada pencucian kaki, kemudian ada penyalipan, kemudian ada visualisasi jalan salib, ya melihat itu. Lalu ada upacara cahaya, lalu minggunya kemudian juga baru hari raya Paskah. Jadi begitu. Kalau dikatakan lahirnya gereja sebenarnya tidak sesuatu yang kayak kronologis ya, bukan kronos, bukan sesuatu waktu yang bergulir kalau dari 1 menjadi 2, 2 menjadi tidak. Di dalam kitab suci ada 2 istilah waktu. Yang satu kronos itu kayak jam itu, tik. Yang satu itu kairos. Kairos itu ya waktu, tetapi waktu yang sesuatu yang apa ya, yang bergerak dan melampaui apa ya, melampaui hitung-hitungan manusia, ruang dan waktu. Kairos, kesempatan. Ya sama seperti ditanyakan, kami sendiri juga mengatakan hari raya Pentakosta itu juga hari raya kelahiran gereja. Karena waktu itu diutus Roh Kudus, artinya Roh Kudus itu untuk menjadi penyatu dari gereja yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga Kamis Putih itu penetapan perayaan ibadat kami ini. Ya, apakah itu sudah gereja? Persiapan. Kayak ada seorang turis, seorang Romo dari Prancis yang bertanya ke saya ketika ke museum Frederberg Jogja, ya. Itu kan ada diorama. Lalu dia berhenti cukup lama membaca tentang Sumpah Pemuda itu. Pernah saya sharingkan nanti. Dia bertanya, kenapa kok nggak Merdeka 28? Mengapa kok 45? Saya juga bingung, tapi ingat ibu saya. Ini namanya embrio. Kemerdekaan Indonesia itu tidak diberi. Kayak di Malaysia, kayak di Australia. Tetapi kita ini berjuang. Jadi ini embrionya sampai kemudian lahir di 45. Demikian pula dengan gereja, bukan sesuatu yang gitu enggak, tapi kairos. Mulai pelan. Ini sudah sebenarnya embrionya gereja. Ya kayak contohnya lah. Sekarang Cina khususnya, kalau kelahiran itu dikatakan lahir itu anak usia 1
karena sudah dihitung semenjak di kandungan. Nek wong Jawa hitungannya weton, ya kan. Terus kalau masih nanti setahun baru usia 1 tahun. Nek no Cina kan lahir kuwi siji. Korea Karena kehidupan Korea juga, kehidupan itu sudah dimulai sejak janin itu. Nah, sekarang mau dihitung dari mana ini? Gitu. Baik, itu terima kasih pertanyaan. Kegiatan hari ini seru, semoga nanti ke depannya ada kegiatan-kegiatan seperti ini lagi, nggak cuma di agama Katolik, tapi juga di agama-agama lain. Terima kasih.